Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin? Ya, Pak. Oke, silakan dipimpin Mas Jaya. Untuk mengawali pembelajaran IPS di pagi hari ini, mari kita berdoa secara keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya gimana kabarnya dari Mas Mbak semua di sini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mas Jaya juga sehat ya. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Pak. Sudah sarapan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Supaya kita lebih bersemangat pada hari ini kita ice breaking dulu ya. Oke, bisa Baik, Pak. Oke, jadi ketika nanti saya bilang panjang kalian seperti ini ya, panjang. Oke, kalau pendek, pendek gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Ya. Aturannya nggak ada ya? Oke, panjang, pendek, panjang, pendek. Oke, sekarang diubah ya. Sekarang kalau saya bilang pendek kalian seperti ini ya. Kalau panjang seperti ini. Kebalikannya. Kebalikannya, ya. Benar. Iya, oke. Bisa dimengerti? Oke, panjang, pendek, panjang, panjang. Ayo, salah tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, konsentrasi lagi ya. Oke, panjang, pendek, panjang. Oh ya, udah. Saya kira udah cukup ya. Harap kalian bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke. Setelah melakukan sedikit, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita asik-asikan dulu ya. Kita enjoy, kita nyanyi dulu, yaitu nyanyi Suara Jamu. Ada yang tahu Suara Jamu? Tahu, Pak. Lagu daerah mana? Yogyakarta. Lagu daerah Yogyakarta ya, benar ya, yang dikatakan Jaya Nabi. Lagu daerah Yogyakarta, karena kita tinggal di Jogja, paling tidak kita harus tahu ya, terutama lagu daerah yang ada di Jogja. Nah, salah satunya kita yang akan kita bawakan yaitu Suara Jamu. Oke, silakan nanti bisa kita nyanyi bareng-bareng. Selanjutnya kita mungkin sudah bisa mulai masuk ya ke materi ya. Udah semangat, sepertinya udah semangat, udah enjoy. Kita sekarang masuk ke materi. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini kita? Yang pertama yaitu kita bisa diharapkan kalian peserta didik itu dapat menjelaskan terkait jenis bencana. Kan macam-macam. Nah itu nanti kita belajar tentang. Kita bisa menjelaskan, harapannya kalian itu bisa menjelaskan macam-macam itu. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik atau kalian itu dapat menentukan sebaran bencana yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja, gitu ya. Terus yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis mitigasi ketika terjadinya bencana. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning seperti itu. Jadi nanti kalian lebih aktif ya dalam memperoleh informasi-informasi terkait mitigasi bencana. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, di sini ada 3 gambar ya. Oke. Nah, nanti kalian bisa mengomentari pertama dari yang gambar pertama dulu ya. Kira-kira dari gambar pertama ada yang bisa berpendapat terkait aktivitas atau peristiwa yang terjadi? Oke, Saya, Pak. Di gambar yang satu itu, gambar pertama itu meletusnya Gunung Merapi. Oke, meletusnya Gunung Merapi, Jakarta, di Kabupaten Sleman. Kira-kira bahaya nggak kalau gunung Itu sangat berbahaya sekali, Pak. Karena dalam letusan tersebut bisa menelan korban jiwa.
nggak bisa menyebabkan gempa bumi, tapi gempa buminya itu gempa bumi gunung, jadi bukan tektonik tapi dari vulkanologi. Oke, jadi tepuk tangan untuk Mas Jaya. Oke, itu untuk yang gambar pertama ya. Kalau untuk yang gambar kedua, kira-kira ada yang mau berpendapat ini lagi apa ya, peristiwa apa ya? Ya Pak, Ya, oke. sepertinya itu ada salah satu budaya di Jawa, Jogja ya Pak. Iya. Itu kayak sepeda laut Pak. Sebelah laut, ya, oke. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Mas Apres, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, ini gambar 1, gambar 2 udah, sekarang gambar 3. Saya tahu Pak itu Pak. Silakan Mas lagi. Gunung berapi meletus, tapi itu ada sosok Mbah Marijan. Siapa kira-kira Mbak Marijan itu? Mbah Marijan itu katanya kononnya itu guru kuncinya Gunung Merapi, tapi dia juga tewas dalam letusan Gunung Merapi tersebut. Jadi ini salah satu tokoh lokal ya, lokal dari Jogja, terutama yaitu almarhum Mbak Marijan ya, yang dikatakan tadi Mas Jaya, yaitu juru kunci ya, juru kunci dari Gunung Merapi. Nah, sebelum masuk materi, kira-kira dari ketiga gambar di sini ada yang bisa mengaitkan kenapa kita harus mengaitkan? Gimana? Saya bisa Pak. Itu dalam gambar 1, 2, dan 3 itu termasuk budaya Yogyakarta Pak, karena itu membagi daerah yang satu sedekah laut itu di Parangkusumo dan Parangtritis. Kemudian gambar 1 Gunung Merapi. Yogyakarta itu tidak bisa lepas dari Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu adalah gunung yang aktif, tapi disitulah banyak material yang menyembuhkan tanah Seliman, khususnya Yogyakarta. Kemudian gambar ketiga itu sosok Mbah Marijan itu adalah salah satunya guru kunci atau bahasa Indonesia itu pawangnya Gunung Merapi, tetapi dia malah dilahap Gunung Merapi. Jadi dari 3 gambar tersebut menggambarkan Yogyakarta. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Mas Jaya ya. Bisa dicontoh ya, Mas Jaya ini mesti suka baca ya, membaca ya. Ya Pak. Saya harap teman-teman juga suka baca ya, baca buku, baca internet sekarang lebih mudah ya. Jadi benar ya dikatakan Mas Jaya tadi terkait ketiga gambar di sini, jadi saling berkaitan ya. Dari pertama itu gambar peristiwa gunung meletus ya, terutama di Merapi ini ya, di Sleman. Itu kemudian ini ada gambar 2 itu sepeda laut, dan yang gambar 3 ini adalah salah satu tokoh ya yang dipercaya sebagai juru kunci Gunung Merapi. Jadi di sini kita nantinya akan mempelajari mengenai mitigasi bencana. Nah, sebelum masuk ke mitigasi bencana, saya kaitkan dulu ya dengan apa yang pernah terjadi di Jogja dan apa saja yang terjadi di Jogja, terutama yang berkaitan dengan bencana. Jadi ini memang ada beberapa kepercayaan ya, terutama yang berhubungan dengan kebencanaan, yaitu ketika Gunung Merapi meletus atau untuk menjaga supaya di Jogja itu aman dan tentram, itu salah satunya dengan mengadakan sedekah laut, karena masyarakat di Jogja itu percaya bahwasanya ada hubungannya antara Gunung Merapi dengan laut selatan. Jadi di situ, nah ini tradisi dari sedekah laut pada intinya tujuannya seperti itu. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah tokoh lokal ya. Jadi di sini si Mbah Marijan itu selain tadi dia mempercayai bahwasanya dia sebagai juru kunci ya, ditunjuk oleh Keraton, beliau juga sering ya menyampaikan dalam pendapatnya bahwasanya kita itu kalau nggak mau Gunung Merapi meletus, kita itu nggak boleh nambang tanahnya pakai geko itu ya, misalnya pakai geko itu. Nah itulah yang Eskavator. Ya eskavator bernama iya benar. Jadi itu ya. Jadi salah satu, ini kan salah satu yang bisa kita ambil ya selain tadi terkait ritual-ritual tradisinya. Gitu. Ini jadi yang terjadi di Jogja. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Oke, jadi diawali dari gambar ini ya. Nah, gambar di sini ini kita bisa lihat warnanya merah, banyak yang merah ya. Nah, Ya, Pak. ini merupakan sebaran berkait
terkait bencana yang ada di Indonesia. Jadi hampir wilayah kita itu semuanya rawan ya bencana dengan bencananya yang berbeda. Maka dari itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, kita diharapkan dapat memahami atau melakukan mitigasi bencana supaya kita tidak menjadi korban atau ya paling tidak mengurangi lah resiko terjadinya bencana. Baik, setelah Bapak sampaikan tadi tujuan pembelajarannya ya, tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada kalian diharapkan bisa menjelaskan terkait jenis bencana. Kemudian yang kedua tadi kalian harus diharapkan bisa menentukan sebaran bencana yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga tadi ya, kalian diharapkan dapat menganalisis mitigasi bencana yang ada di Jogja. Jadi tadi di Indonesia ya. Nah sekarang yang ketiga itu menganalisis mitigasi bencana yang ada di Jogja karena kalian tinggal di Jogja. Oke. Jadi karena sudah disampaikan tujuannya, kemudian kalian juga sudah paham ya terkait materi apa yang akan kita pelajari mitigasi bencana. Tadi ya sudah saya sampaikan. Nah tugas kalian nanti dengan model pembelajaran discovery learning, kalian bisa berdiskusi ya. Bapak nanti akan berikan tugas di LKPD. Ini tadi ada, nanti Bapak akan bagi dari 3 kelompok. Nah, nanti untuk kelompoknya Bapak sudah tentukan untuk pertama yaitu kelompok setunggal ya. Oke. Setunggal itu apa? Satu ya, itu pakai bahasa Jawa ya. Jadi saya namakan kelompok setunggal. Kemudian ada kelompok alih. Oke, 2 ada kelompok alih dan ada kelompok tigo. Oke. Jadi nanti ketiga kelompok ini dengan namanya tadi diingat-ingat. Nanti untuk dicantumkan di identitas ya di LKPD. Oke. Itu nanti mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai perintah. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk yang kelompok 1, ini untuk yang kelompok 2, kemudian ini untuk yang kelompok 3. Oke, silakan. Nah, untuk bahannya ini ada beberapa bahan ya. Untuk yang kelompok setunggal, oke, ini iklan ya. Nanti kalau habis gajian ya. Ini untuk bahan diskusi kelompok setunggal. Lalu, tepatnya 27 Mei 2006, gempa 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta. Getaran dahsyat menghancurkan 71.763 rumah dan 4.143 orang meninggal dunia. Di wilayah lainnya terdapat di yang menjadi bahan untuk kelompok setunggal 782 orang dan 390.077 rumah roboh. Mayoritas korban tewas karena tertimpa bangunan yang roboh, sementara korban luka akibat. Oke, sudah selesai untuk yang kelompok setunggal. Kemudian ini untuk yang kelompok alih ya. Penambahan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta Ini untuk yang kelompok alih. Silakan disesuaikan dengan lebih banyak dari perintah KPD. kasus Ini baik. sejak Maret hingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah meminta penambahan ketersediaan tempat tidur. Oke, itu untuk yang kelompok alih. Kemudian ini untuk yang kelompok tigo. Tuan Reserse dan Kriminal Polres Batu untuk Gentlini di wilayah Batu. Gentlini Untuk yang kelompok tigo. merupakan anggota yang berkoordinir secara rapi dan ironisnya masih Ustaz Macan. Iya. Satuan Reserse Lalu klitik ya. sebantu terhadap 2 yang telah ini disertakan MNM. Beberapa tersangka yang masih berstatus pelajar ini sering melakukan aksi ini di Ini masih pelajar, jadi ini harap kalian jangan meniru ya apa yang dilakukan oleh pelaku kritik. Oke. Ini untuk bahan untuk kelompok tigo bahannya. Yang bersangkutan memang mengakui membawa
Oke. Dan Bapak sudah menampilkan untuk bahan ya dari kelompok tunggal, tali dan tigo. Silakan didiskusikan. Oke. Ini sekarang kan tadi ya bilang ini jenisnya. Untuk kelompok tunggal gimana? Ada pertanyaan? Nah ini Pak, ini untuk bagian satu ini di siapa ya Pak? Oke, di sini kan ada jenis bencana ya. Oh, Oke. iya. Ini bisa diperhatikan oleh kelompok lainnya. Jadi untuk kolom jenis bencana itu kalian bisa menyesuaikan sesuai tadi ya bahannya. Tadi kan ada yang gempa bumi, ada yang COVID, sama ada yang kritik. Nah, jenis bencana itu kalau di teori itu ada 3 ya. Jadi ada jenis bencana alam, non alam, sama sosial. Nah, itu bahan yang didiskusikan kalian, kasusnya itu masuk ke jenis mana. Itu dari 3 itu ya. Kalian tinggal mengisinya aja, didiskusikan. Oke, bisa dimengerti? Nah, Oke. Kelompok tunggal sekarang dilanjutkan lagi. ini apa ini Pak ya? Untuk Dari alam kelompok kembali ke alam. tali, gimana untuk kelompoknya kali? Dari alam kembali ke alam. Ini itu kalau dari segi bencana alam ini gimana? Oke, jadi untuk kelompok tali ini kan tugasnya membuat poster ya. Oh. Jadi silakan tadi apa bahan yang dapat itu kan COVID ya. Nah itu kalian menggunakan COVID itu kalian jadikan poster ya, informasi yang sesuai perintah. Tadi ini kan ada cara untuk mengatasi, terus dampaknya. Nah ini kalian susun sedemikian rupa supaya menjadi poster yang menarik ya. Harapannya ini berisi tentang edukasi terkait pencegahan COVID ya, atau mitigasi dari COVID. Oke, bisa dimengerti? Bisa dicoba. Kalau kali silakan dilanjutkan lagi. Kelompok 3 gimana, udah selesai ya sebenarnya Pak? Saya ini kan diikan Pak. Iya. Itu masih dengan sosial. Iya. Saya ini udah 300 kata ya. Sudah bukan tentang penjama sosial. Oke, bagus sekali ini. Saya diskusinya sudah selesai ya. Silakan nanti perwakilan dari setiap kelompok presentasi ya. Oke. Kita awali dari kelompok tunggal dulu aja ya. Oke. Kelompok tunggal silakan mempresentasikan hasil presentasinya. Oke. Presentasinya aja Mbak Bumi. Oke, silakan untuk kelompok tunggal bisa dipresentasikan. Oke, baik, kami dari kelompok tunggal ingin mempresentasikan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Wali Lambang. Untuk tugas kami tadi bencananya itu bencana gempa bumi. Nah itu merupakan termasuk jenis bencana alam ya teman-teman. Terus untuk dampak negatifnya tentu kekurangan kerugian harta benda dan juga mungkin jiwa, kerusakan infrastruktur, terus sama kerugian-kerugian yang lain. Oke, kemudian untuk cara ataupun meminimalisir resiko bencana itu bisa bisa berlindung di bawah meja, kemudian cari tempat yang luas dan juga lapang jauh. Terus kemudian ada jauhkan diri dari tempat-tempat yang tinggi seperti pohon dan juga bangunan tinggi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Pak. Oke. Dari kelompok tunggal. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Sementara cukup ya. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok tunggal. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, kita sudah melakukan presentasi ya dari kelompok 1 atau tunggal, kelompok tali, kelompok 3 sudah presentasi semua tadi. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai mitigasi jenis-jenis bencana ya, terutama yang ada di Jogja. Jadi kan kalian tadi sudah berdiskusi, kalian sudah presentasi, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya jenis bencana itu ada 3 ya tadi. Ada bencana alam, ada non alam, sama ada satu lagi sosial ya, ada 3. Nah masing-masing itu tadi kalian juga sudah memberikan contohnya. Jadi yang sebagai bahan diskusi kalian itu merupakan contoh dari jenis-jenis bencana yang ada, terutama
Bapak memilihkannya tadi yang relevan ya, yang terjadi di Jogja, yang pernah terjadi di Jogja, dan kemungkinan juga akan berpotensi ya terjadi di Jogja. Tadi ada gempa bumi, terus ada COVID, atau nanti mungkin ada, bisa jadi ada varian-varian baru ya, semoga aja tidak terjadi, tapi itu untuk antisipasi gitu aja. Terus yang terakhir ada kritik. Jadi dari ketiga bencana itu saya harapkan kalian itu bisa melakukan mitigasi ya, untuk mengurangi resiko dari dampak-dampak yang telah kalian presentasikan tadi, supaya kita tidak dirugikan seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Oke, karena sudah selesai ya tanya, kemudian saya juga tadi sudah menyimpulkan. Ada yang masih belum paham? Cukup Pak. Oke, sudah cukup ya, paham semua ya? Ini karena sudah paham semua, jadi untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk pembelajaran hari berikutnya yaitu terkait kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi, silakan kalian bisa menyiapkan bahan materinya, bisa kalian searching dulu di browsing di internet atau di buku kalian ya. Untuk materi selanjutnya dibaca-baca dulu supaya pada saat besok kita masuk ke dalam materi tersebut bisa langsung connect ya. Jadi kalian nanti harapannya bisa menanyakan apa yang belum paham. Iya. Oke, bisa dimengerti? Siapa? Oke, mungkin untuk menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa. Siapa yang ngomongin? Saya. Oke, silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.